Oke, selamat sore, udah sore nih ya. Sore bosku. 2025 kita ada di kebon. Kita lihat di sini ada petani gundul. Kerennya petani gundul sebenarnya Pak Mukti namanya. Ada apa? Perkenalan diri? Saya Adit. Adit. Ya, saya dari perusahaan Farm Again. Ya. Ini adalah Benjamin, founder of Farm Again. Oke, hari ini kita mau bincang-bincang untuk bagaimana suatu perkebunan butuh pengairan yang konsisten. Ingat ya, pengairan yang konsisten. Begitu ya kira-kira Pak Gundul ya? Betul, betul. Bisa dijelasin Pak Gundul coba? Jadi kita untuk setting irigasi kita pertama harus tahu berapa banyak pohon yang kita harus kasih irigasi, kasih minum. Dan setiap pohon kita calculate satu pohon itu 1000 liter air kita harus punya reserve cadangan di kolam. Kenapa saya spesifik bilang kolam? Karena nggak make sense kalau kita taruh cadangan air yang ready to use itu di tandon. Cost-nya akan terlalu mahal, Pak. Jadi untuk bikin reserve atau cadangan kolam air yang ready to use di atas, di area teratas dari kebun kita, kalau kita bikin embung, itu cost-nya itu 10 kali lebih murah daripada kita pakai toren. Secara value ya, nilainya itu dengan cost yang sama, kita bisa menampung air 10 kali lebih banyak. Nah, di situ. Jadi, dari situ kita berangkat, setiap pohon kita bisa kasih, kita harus sediakan 1000 liter. 1000 liter air. Hari? Bukan. Per 3 hari? Ini periodik hari? air yang siap kita gunakan, bukan air yang kita kasihkan. Jadi persiapkan 1000 liter. Per satu pohon. Per satu pohon. Entah penggunaannya berapa tergantung keadaan. Tergantung, betul. Ya. Tergantung kondisi tanaman kecil, besar, atau udah. Berarti yang dia omongin ini 1000 liter jumlah air yang dipersiapkan di tandon itu. Iya, ya, betul. Per pohon. Per pohon. Per pohon. Bukan per pohon. Penyiraman ya, Pak ya. Jadi kenapa saya bilang 1000 liter? Karena kita misal baru tanam, tapi pohon kan makin besar. Nah, kapasitas kita collect data dari teman-teman kayak mungkin dari Mas Yanto Malang, kita sekali siram itu bisa 1000 liter. Terus mungkin average rata-rata teman-teman di Indonesia ini kalau nyiram untuk pohon dewasa bisa 500 sampai 700 sekali siram. Sekali siram ya, terserah. Iya, per 3 hari. Misal di split per hari pun jumlahnya juga akan tetap sama, kurang lebihnya. Saya jadi rasa nanti dengan berkembangnya tambah umur lebih dari itu ya, bisa 1500. Pasti lebih, ya, pasti lebih, bisa lebih. 1500 sampai 2000 tergantung lokasi ya. Iya. Jadi kalau kita mungkin tahu rumus dasarnya mungkin 5 liter per meter. Liter per luas kanopi. Meter persegi. Iya. Jadi bukan per luas kanopi. Ya, kalikan 5 kanopi. Kan dapatnya meter persegi. Iya. 5 liter. Iya, taruhlah kita satu pohon 10 kali 10, artinya kan kita punya 100 meter persegi. Kali 5 liter berarti kan sekali siram harusnya untuk membasahi itu 500. Butuh 500. Nah, ya, 500 liter kan, bener kan? 3 hari 1500, itu benar. Ya. Ya, it's conditional. Jadi kita berangkat dari situ, terus kalau lebih spesifik ke sini, kebun Pak Rido adalah di sini punya 1200 tanaman. Yang bisa menampung 1200 kubik air. Jadi kalau kita siram 500 hari ini untuk 3 hari ke depan, kita masih punya cadangan 500 yang ready to use. Misal ada trouble di pompa supply, kita masih punya waktu 3-4 hari untuk repair dan lain-lain kayak gitu. Kalau ini kita tersedia kira-kira ini 30.000 sampai 40.000 kubik. Ini? Ya. Oh, ini? Dalam wah, ini gede, kita harus hitung. Dalam berapa meter ini? 12. Dalam 12. Ya, oke Pak Rido mungkin lebih. Kurang lebih gitu ya. Ya. Antara 20.000 sampai tergantung permukaan naik turun. 30.000 kubik ya. Di sini 30 ribuan nih. Ini mungkin kurang 30.000, bisa 30.000 lebih kalau sampai ke atas. Nah, kelebihannya kolam terbuka, kita kan dapat air dari permukaan yang mengalir terus kan, ada sumber mata airnya. Dibanding mata air, tapi itu musim hujan, kalau musim panas kecil. Mungkin ya, tapi tetap ngalir. Tetap ada aliran. Agak banyak tapi. Iya, jadi
Dari air kolam ini yang paling utama ngambil dari sini. Jadi saran saya air utama dari kolam penampungan ini dipompa ke atas, kita taruh di kolam geomembran atau embung ya kita sebutnya. Dari situ baru kita pumping ke distribusi ke seluruh tanaman. Oke. Ya. Edit, ada pendapat apa kira-kira untuk Ya. kalau lihat kita udah keliling kan kebun ya, kira-kira apa? Mungkin dia punya teman dulu atau you duluan? Enggak, mungkin dia udah analisa Pak tadi. Kita udah sudah keliling-keliling kan. ngobrol ya. Ya, mungkin langsung Pak Benjamin ngobrol Ya. tentang analisanya. What have you analyzed about the Yeah. irrigation system? Okay. And plus Nanti, after seeing this pond, Yeah, what do you yeah, think yeah. we can do? Coba Adit nanti mungkin terjemahin, mungkin yang pendengarnya bisa bisa tak lebih jelas kan pakai bahasa Indonesia. Ya, Jadi boleh. Benjamin ngomong, you translate aja. Siap, Ya. siap. Okay. So I noticed approximately 50 trees being controlled with one 2-inch valve. And Setiap 50 pohon dikontrol oleh satu katup yang 2 inch. Tadi kita lihat Pak. Ya, Ya. oke. and the water sources from a tank that is not very high enough. Sumber airnya dari tangki, tapi tangkinya nggak terlalu tinggi. Therefore, I noticed the pressure at the sprinkler was very low. Ya, karena nggak terlalu tinggi, pressure-nya Kurang kencang. kurang Yeah. kencang. So usually every 10 meters of elevation will add 1 kg of pressure. So if Setiap your 10 water meter elevation, tingginya ditambahkan 1 kg pressure. 1 kilogram pressure. So ideally speaking, if your water source is about 30 to 40 meters above the first tree, then you will get you are likely to get good pressure. But ours is not so. Kalau sumber airnya di tinggi secara 30 sampai 40 meter atas ground level, you will get 4 kg pressure. To run the 2-inch pipe, misalnya 2 sampai 3 kg pressure cukup. But you also have head loss, friction loss. So kalau kita potong, we will have the pressure, sufficient pressure. Karena itu nggak terlalu tinggi, the problem we see di lahan itu airnya kurang kencang tuh. Berapa tinggi tambah harusnya yang ideal? Kalau mau tetap pakai gravitas ya harusnya we have to make it how big? At least 30 to 40 meters. 40 meters above the ground. Okay. Instead, the other better method is to create an artificial pond, and we can pump borewell water as well as this water after filtering into the artificial pond, and from there we can actually pump out with the electrical pump. Same like what Pak Mukti tadi dijelas Pak. Kita tarik airnya dari sini, ya. Nanti kita pump langsung ke kolam di atas. But we need to have the filter, macam disc filter, sand filter. We have to put it there, and then dari kolam nanti kita tarik airnya pasang ke lahan. And there is also another option, you can pump directly from here, but there are some challenges with that. Dari sini juga langsung bisa pengairan ke ke pohon-pohon, tapi ada There are some challenges. ada challenges Pak. The challenge is, now when you pump water from here to the top portion, there is a heavy head loss, so you need a larger pump, the bigger pump. Yeah. And when you irrigate from there downwards, there is the water is going freely. So what will happen is there will be excess pressure built on the pipeline that is likely to break the pipes apart. Ya. Nggak, maksudnya kalau kita pump dari sini langsung ke pohon, itu harusnya butuh pompannya lebih kuat, besar. lebih besar. Ya. Mainland lebih besar Ya, juga. betul, karena we are going against gravity. Dan when we do the Comes Dari down. atas ke bawah, itu ada kasus di mana pipanya nanti dibocor Pak, because of the pressure build Yeah, up. yeah. Therefore, you can overcome that, but you need to create a huge HTP pipeline network up, down, and across to avoid that issue. Therefore, the simplest, in my opinion, is to create an artificial pond, and from there, with a smaller capacity pump, an even irrigation can be attained. Ya. Ya boleh sih. Enggak, intinya best solution, we tarik air dari sini ke kolam di atas, and then we install a reasonable pump, Smaller size. Yeah. nggak terlalu besar, kuat, and then with that we can actually evenly irrigate. Sekarang the problem itu irigasinya tidak terlalu even Pak. Di pohon ini dapat sekian, pohon itu tidak terlalu dapatkan. So the objective of the technology is how to make irrigation even. So every plant get equal amount of water. jadi suplainya nggak merata ya. Iya. Padahal itu udah sistemnya udah disiapin itu.
tekanan-tekanannya. Cuma karena pressure awal untuk kayak itu kurang gitu ya. Betul. Jadi kita butuh pompa pendorong ya. Betul. Yeah. Okay. So if you're able to make the irrigation completely even, and if you're also able to supply all the minerals through your sprinkler system, Yeah. I think that will be the best environment for the plant for their best growth and absorption. Ya. Maksudnya nanti pemupukannya juga gabung dengan pengairan lewat sprinkler irigasi sprinkler Pak. Fertigation namanya. Fertigation Yeah, yeah. through the sprinkler. Yeah. So we will just have to mix the stock solution. Tadi pagi we hear from Pak Mol. Yeah. We know exactly what macro dan micronutrient kita harus disiapkan, and then we can feed the jadwal the system. So automatically the system will start taking the solution Yep. and then mixing it with the air in the right EC dan pH. Tidak terlalu acidic dan macam-macam kan saline. Then it will evenly do the Yeah. pemupukannya Yeah. at the right time. Yeah. Yeah. And one more important point, you talked about pH. Durian trees love 5.5 to 6.5 pH range, and your water will be around 7 or a little more than 7. So we can artificially correct the pH, Iya. bring it in the range of 6, and give it to the plant. So the nutrition absorption will be at the highest. Iya. Iya. Jadi salah satu fitur yang paling penting di sini selain buat irigasi atau menjaga kelembapan atau mengairi adalah compensated pH-nya itu loh Pak. Karena itu kan dia bisa otomatis. Sedangkan kita akan ngelihat pH drop atau pH up itu kita lihat dari manifest di lapangan kan. Nunggu pohon sakit. Nah itu yang nggak kita Kalau harapkan. ini bisa dari controller itu ya. Ya kan karena ada sensor. Jadi setiap hujan turun atau terlalu Sensornya kering di mana? di tanah. Jadi mereka Sensor pasang. apa Pak? Sensor pH-nya. Yeah. Water sensor, water pH. Sensornya itu di near the pompa Pak. Dari pompa. Not in the soil. Oh, jadi Kamu pH air waktu mau nyiram Yes, gitu ya. yes. pH airnya. pH So setelah when itu you supply water to the ya. plant, Bukan so tanahnya. basically when you Bukan supply untuk- when you supply water to the plant, you make sure the water and the fertilizers go at anywhere between 5.5 and 6.5 pH. Tapi sensor yang dipasang di step station itu kan ada sensor pH-nya juga kan? Di Ada mana, pH sensor di setiap bloknya. tidak harus Pak. Tidak harus. Yang penting ada sensornya waktu mixing station. Kalau mixing station we can sense the pH and EC. Oke, It oke. will be even Pak. Iya ya, berarti yang diatur Jadi pH air pH untuk yang nyiram mau itu yang di-adjust. Yang mau di Ya. spray kayak atau mau disiram ke tanaman. Sepertinya kita bisa pasang satu sensor di lahan juga, tapi itu random aja, nggak terlalu setiap blok atau not every. Nah, pertanyaan saya yang sensor yang ditanam di setiap blok itu sensor apa aja dan bisa membaca apa aja? Itu. Menurut kami Pak, tidak terlalu pakai sensor tanah di setiap pohon. We can do it by timer. Pakai timer aja. Is it correct? We go for timer based proposal, right? Not necessarily sensing based proposal. Yeah, there are two ways. One, he has a lot of ideas about fertilizers. So how to make the fertilizers application effective. One simple thing is to optimize that with the right pH. First of all, create a good mix of everything as per his advice, and optimize the acidity of the liquid and send it. That will be perhaps level 1 of maturity. Maybe in the future we can think of level 2, where we also try to maintain the air-water balance Yeah. by introducing the soil moisture sensors and all other sensors. So maybe we can go in 2 phases. Sebenarnya ada dua opsi. Satu yang pakai sensor yang mengukur balance dengan air dan udara di root zone, zona akar. Itu lebih like advanced system. Mungkin untuk fase 1 kita nggak butuh advanced system. Kita pakai sistem timer saja. Biar bisa dijadwalkan. Oke, hari ini secara feedback atau advice dari Bapak agronomist, you can say hari ini berapa penggairannya, apa yang pupuk harus dikasihkan. So we can just upload it in the system, and the system will automatically run it based on the schedule, not really based on sensing. Mungkin itu nanti kita bisa di-upgrade untuk fase kedua, biar you also don't spend too much, gitu kan? We can divide it in 2 phases. After you see the result, menarik, resultnya menarik, nanti bisa di-upgrade. Itu lebih mudah, Pak. Daripada kita dari awalnya, make it so complicated. Ya, tidak usah sih. Oke.
Gimana? Gun? Bagus, bagus, Benar bagus. Iya, iya. Oke. Jadi kita bertahap. Kita kan mau benerin kebun ini kan, bukan bener ya, improve kebun ini untuk irrigation. Jadi satu ya kita harus tadi base solutionnya kan kita bikin pond di atas, bikin kolam, habis itu install pompa dan vertigation, based on timer ya. Pak Jajat, mau tanya apa coba Pak Jajat untuk kolamnya? Boy. Pak Jajat main ini. Mau tanya apa? Tanya. Ini kebetulan ahlinya. Ya. Gimana? Gratis semuanya. Nah. Untuk dia ada 3 kebun. Oh ya, Dia punya 3 kebun besar. Banyak kebunnya. Kebunnya. durian juga Pak. Durian banyak ya. Oke. Mau tanya apa? Kebetulan nih langsung. Mungkin kondisi di lapangan di sana Ini seperti Rancamaya apa ada, gitu. Jonggol ada, di Sebenarnya kalau Sawangan ada. Rancamaya udah terinstall pakai instalasi yang pompa biasa. Iya. Nah, kebetulan kalau yang belum itu di Jonggol, tapi konturnya memang terlalu miring dan kita sumber airnya agak susah kalau di situ. Iya. Kalau di Jonggol itu. Beda elevasi berapa Pak dari bawah sampai ke atas itu? Hampir berapa coba ya? 50 meter ada? Lebih. Oke. Lebih dari 50 meteran ada itu. Iya. Kalau di Jonggol. Itu Pak Mukti punya pengalaman. Ya, mungkin kalau- ada satu kebun dia pegang kira-kira begitu ya. Iya. Lebih jauh loh, lebih tinggi tuh ya. Kita kalau untuk zona yang elevasinya bedanya jauh banget, kita akan bagi jadi beberapa seksi. Ya, nanti setiap seksi berapa banyak pohon, terus kita gunakan sprinkle yang pressure compensated. Jadi dia ada sprinkle yang ada membrannya, dia akan mengkoreksi, mereduce tekanan yang berlebih, jadi yang keluar itu seragam gitu Pak. Nah itu jangan, kalau sprinkle yang kayak maaf nih yang murah-murah itu kan nggak ada tuh, kayak yang kupu-kupu yang ada kuningannya itu kan loss tuh. Itu kita harus adjust satu-satu, tapi seberapa seragam kan kita sulit sekali samakan. Kita bisa adjust pakai valve manual kan, tapi kita nggak bisa samakan semua kayak gitu. Jadi apakah itu bisa sama persis? Setidaknya mendekati. Tetap akan ada perbedaan, tapi nggak sebanyak kalau kita gunakan sprinkle yang biasa kayak gitu. Tadi udah ikut jalan kan? Ya di kebun saya ini ternyata masih banyak kurang. Jadi konsistensi airnya itu, Iya. kita lihat dari situ, dari indikasi dari daun dan lain-lain. Mungkin nanti kebun kita yang dia pegang 3 kebun, mungkin bisa dipikirkan nanti ya ke depan ya. Iya. Ya ke depan. Problem yang di Jonggol itu Sumber air ya. ya sumber air. Beberapa kali udah dibor ya. Ada 2 kali sampel bor nggak salah saya. Ngebor pertama itu gitu masuk alat tuh kurang lebih 40 meter langsung dijepit oleh batu. Oh ada batu, itu yang susah Pak. Jadi pindah lagi ke sebelahnya, Batu lagi. Jadi udah berapa dia titik 2 batu? kali titik di sana. Memang sana banyak batu ya. Memang situ kan namanya udah gunung batu Pak ya. Tapi Gunung batu. pakai pengeboran pakai yang seberapa besar ini mesin untuk bornya? Mesinnya ya. Tapi besar kalau lah, kena Pak. batu, Pak Murni, batu pun bisa di. Kalau ada batu udah repot. Batu dia mata itunya nggak kuat. Iya, Kalau mata dia itu batu kejepit, bulat Pak. begini nggak tembus. Sempat satu itu mereka udah bor lewat batu ambrol di dalam itu. Jadi Kolaps ketimbun ya? lah ininya. Iya, kejepit Mata dia. bornya kejepit. Ya. Nah itu problemnya di sana itu. Makanya kemarin tuh dibuat kolam 40 kali 40 nggak salah itu. Tapi mesti dikasih membran. Kalau nggak nanti Iya. Jadi Memang ngambil air dari permukaan juga, dari mata air. ada membran. Jadi kalau pas musim kering Habis. ya mesti Iya. membran. Ya harus tapi pasang ini membran kolam sih. kolam yang sudah lama Pak. Ya. Cuma kita lebarin ya. Nah. Pada saat musim kering berapa bulan itu 4 bulan atau 5 bulan itu nggak kering gitu. Jadi Oh di kemarin- dalamnya. Iya, kesimpulannya memang kita nggak pakai Cadas. membran. Alasannya karena itu Hmm. sudah beberapa kali Nggak kering. kemarau dia nggak kering, Aman. aman. Terus di atas, jadi dari ini langsung dipompa ke atas untuk penyiraman. Nah, sementara kan kita Belum. planning belum ke sana nih, masih persiapan Iya. untuk Persiapan penanaman. perairan dulu. Iya, jadi Perairan dulu. ya jadi saran saya sih itu kalau kita apalagi zonanya lebih tinggi kan, kita harus pompa naik ke atas, tampung baru distribusi. Iya. Karena kalau harus distribusi langsung, wah berat banget. Capek ya. pompanya, dipaksain. Oke, Paksain. betul ya. Jadi tadi kita udah dengar penjelasan, Iya. ya. Tentu air itu penting sekali. Kita dengar dari Pak Mul bagaimana konsistensi air itu mempengaruhi produktivitas dari persiapan dari sebelum
pembungaan, mata ketam dan lain-lain itu tentu kita mesti persiapkan supaya daunnya cukup lebar, profil naik, sehingga masak makanan untuk yang kita harapkan untuk menghasilkan buah yang bagus bisa maksimal gitu. Coba Pak Mul mungkin bisa kasih penjelasan bagaimana itu air konsistensinya harus konsisten ya untuk penyiraman ya untuk kebun. Jadi air ini seperti yang saya sampaikan tadi punya sumber daya berkontribusi terhadap tanaman durian kita itu 42,7%. Kalau kita bongkar struktur penyusun pohon durian ini, itu 95% isinya air, sisanya abu. Pohon duriannya sendiri ya. Nah, jadi air ini punya peranan vital. Dia sebagai delivery nutrisi, dia juga untuk proses biosintesis yang terjadi di dalam pohon itu kan. Jadi jangan bertani durian kalau nggak punya air. Jangan berharap durian bagus kalau manajemen irigasinya sembarangan. Nah, terus juga harus diadopsi bahwa kita tidak selamanya air harus penuh terus di kebun. Fase vegetatif tidak boleh kekurangan air. Fase pembungaan kita berharap air menjadi sedikit. Nah, nanti di pengisian buah ada air lagi. Di terakhir di pematangan buah kita kurangi air kembali. Betul stres ya. Ya, jadi ada fase-fase kebutuhan berbeda dalam 1 tahun itu. Betul. Dalam kehidupannya, nah kita harus mengerti menyediakan ya lebih baik memang kalau ini sudah ada semacam program otomasi ya. Jadi tidak ada kesalahan gitu. Mungkin nanti tambahan pemupukan bisa pakai fertigation. Iya, termasuk tadi bisa mengurangi banyak tenaga kerja. Kenapa? Proses pemupukannya tidak lagi manual, tapi bisa langsung di sistem irigasi sendiri yang kita sebut sistem fertigasi. Ini impian petani kebun durian. Yes. Pak Mario nih, Sekjen asosiasi ini gimana? Harapan kita dengar ini hari gimana? Penjelasan ini dari Pak Gundul, Pak Adit, Mr. D, Benjamin. Ya, Pak Mul udah kasih ini. Bagaimana harapan untuk ke depan semua pekebun di Indonesia untuk pekebun durian, khusus durian premium ya? Ya, harapannya untuk ke depan supaya para petani durian ini kita sama-sama mempunyai ilmu yang baik untuk mengembangkan untuk pohon-pohon duriannya. Dan di sini juga teman-teman udah ngejelasin, menurut saya itu yang paling penting ya. Di pertama sistem pengairan. Nah, kalau di mana sistem pengairannya itu jalan baik dan terukur, saya rasa untuk lebih baik lagi tidaklah sulit. Seperti itu. Oke. Jadi tadi Pak Mul bilang 43% kan? 43%. Untuk kesuksesan 57 kita usaha dengan yang lain-lain unsur hara. Jadi betapa pentingnya dari air ini. Steven, bagaimana nih harapan? Ini pekebun, jalan pekebun. Sudah dengar tadi kan penjelasan? Sudah belajar nih dari mana? Kalau mau kebun mau siap air nggak? Harus ada air. Nah, gitu ya. Tapi bukan cuma airnya doang, sistemnya juga harus ada. Sistemnya juga benar ya. Ada airnya mau nggak bikin apa-apa. sistem modern nggak? Mau. Ini kan Adit ada ini, udah tukar telepon kan? Iya, Sudah tukar ya. Sudah. Nanti belajar dari mereka juga ya. Siap, Pak. Oke, gimana Pak Adit harapan untuk ke depan mau membantu pengairan di Indonesia supaya perkebunan durian di Indonesia bisa lebih maju lagi. Jadi harapannya gimana? Bisa membantu gitu ya? Oke. Enggak, menurut aku Pak, Indonesia, potensial Indonesia untuk memaju di kebun durian, bisnis durian itu very tinggi. Tapi sekarang the progress and the field situation itu sangat-sangat kurang sih. Daripada daripada negara Malaysia atau Thailand, mereka lahan size maybe sedikit, tapi produksi quality seperti kita bilang kemarin itu BRICS Index dan lain-lain, mereka lebih tinggi. Dan ekspor mereka ke negara macam China juga itu, wah ini $7 billion. Import China di tahun 2022 sampai setiap tahun itu hampir 7 sampai 8 million dollar Pak. Import durian saja. I think Indonesia potensial sangat-sangat luar biasa karena kebunnya ada, natural resource-nya ada, airnya ada, semuanya ada, cuman ilmu ya. yang kurang dan mungkin
kita bisa gotong royong bekerja sama dengan petani durian macam Indonesia. ya di Indonesia dan AKDI, kita udah bikin AKDI, AKDI, Asosiasi Kebun Durian Indonesia. Kebun Durian Indonesia maju. Ya. Oke. Terima kasih ya. Mr. Benjamin juga terima kasih. Besok mau pulang ke India ya? Dia besok pulang Ke Singapura. Singapura. Ke Singapura. Ya. Terima kasih sudah beberapa hari bersama-sama kita di AKDI ya. Mudah-mudahan teman-teman pekebun sudah dengar bahwa suatu produktivitas itu tentu ada syarat-syaratnya. Untuk duren itu kita lihat persentase untuk dari Pak Mul itu 43%. Sisa 53% kita berusaha lagi. Kita tahu di negara-negara tetangga kita memang produktivitasnya tinggi, efisiensinya tinggi. Mudah-mudahan ke depan teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman pekebun juga yang dengar, kita berbenah diri sehingga suatu waktu di Indonesia ini ya apa yang kita harapkan produktivitasnya tinggi sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Bahkan kalau bisa kita melebihi dari tempat lain. Closing ya, petani gundul. Udah punya pengalaman malam melintang, tidur di kebun, sampai sekarang punya pengalaman tanam juga pepaya merah delima. Gimana? Untuk harapan untuk ke depan. Ini kan kita jangan ngomong-ngomong aja, kita harus doing. Iya. Ya. Kalau saya kita harus action, Pak. Ya. Kalau hanya merumuskan saja, ya udah berhenti di situ. Kita harus action dan fokus sampai kita dapetin the best formula lah untuk para pekebun durian Indonesia. Jadi mulai dari irigasi dulu karena kata Pak Mul 42,7%. Ya. 43 irigasi. Ya 43%, 45 deh. 45% kalau nggak install irigasi sulit. Oke. Jadi kalau orang yang mau coba tanam air yang belum banyak, coba dulu dengan tanam sedikit, jangan banyak-banyak. Betul, ya? betul. Oke. Tapi harus dicoba. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Yeah. Mungkin kalau Kak durian, mungkin ada avukat, mungkin ada yang lain-lain lagi. Yang paling penting tanah-tanah yang kosong kita tanam sehingga bumi Indonesia makin hijau gitu ya. Betul, Pak, betul. Oke, semangat terus. Mohon maaf kalau ada salah kata. Maju terus Durian Indonesia. Mantap. Mantap.